Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan yang baik dan di dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, memohon pimpinan daripada Roh Tuhan menolong kita, supaya kita bisa memahami, mengerti, dan hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan, untuk kesempatan demi kesempatan kami boleh melakukan berbagai macam aktivitas hidup kami. Sebagaimana kami boleh ada pada pagi hari ini. Sungguh hati kami berlimpah dengan syukur, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sungguh merindukan Engkau dan merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa berpegang pada firman-Mu, berpegang pada janji-janji-Mu dalam menjalani hari-hari kami yang tidak semakin mudah ini. Kami percaya Engkau sangat memperhatikan kami, Engkau sangat mengasihi kami, dan Engkau juga yang senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkatilah pemberitaan firman pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, pagi ini kita akan bersama-sama melihat dari dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65 ayat 17 sampai dengan ayat 25, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Terlebih dahulu saya akan membacakan di dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai dengan ayat 25. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan menanam buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka akan menyertai atau berserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, sehingga akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Satu bagian lagi kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20 dan ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Sampai di sini pembacaan Alkitab.
Saudaraku, tanggal 16 April tahun 2007 terjadi peristiwa penembakan di kampus Virginia Tech di Amerika Serikat yang dilakukan oleh seorang mahasiswa asal Korea Selatan bernama Chong Seong-hui. Dan akibat penembakan ini 32 orang meninggal dunia dan belasan lain orang terluka. Saudaraku, penembakan ini menambah daftar panjang tragedi penembakan paling kelam dalam sejarah Amerika Serikat. Dan tentu saja, baik keluarga pelaku maupun keluarga korban sangat menderita oleh karena perbuatan daripada Cho Seong-hui ini. Awal tahun ini, kita pun dikejutkan dengan merebaknya wabah virus corona yang dimulai dari Wuhan, Tiongkok, lalu menyebar ke seluruh dunia. Dan sebagaimana kita ketahui, bahwa sampai hari ini pandemi corona ini telah mengakibatkan lebih daripada 1 juta jiwa melayang. Aku rasa-rasanya penderitaan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Saudaraku, penderitaan ada di mana-mana. Hampir setiap hari kita melihat di televisi, membaca berita online di surat kabar online, mendengar kabar dari badan-badan misi atau lembaga-lembaga misi mengenai berbagai macam bentuk penderitaan yang terjadi. Baik itu peperangan, penindasan, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, kriminalitas, wabah penyakit, dan sebagainya. Bahkan ketika saudara sedang mendengarkan renungan ini, mungkin sudah ada ratusan orang meninggal di berbagai belahan dunia oleh karena berbagai macam sebab. Ribuan orang mati karena kecelakaan atau terkena virus corona. Dan di negara-negara tertentu kita tahu bahwa orang-orang Kristen mengalami masa-masa yang sulit, mengalami penindasan, penganiayaan, bahkan dipenjara karena iman mereka kepada Kristus. Saudaraku, sebenarnya ada banyak penderitaan dan kematian yang tidak masuk dalam berita, lebih daripada yang bisa kita dengar dan kita saksikan. Dan itulah realita hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita tidak usah merasa heran dan tidak usah terkejut, karena Tuhan Yesus sendiri pernah berkata di dalam Injil Markus pasal 13 ayat 7-9 dan Yohanes pasal 16 ayat 33 bahwa pada hari-hari terakhir akan ada peperangan, gempa bumi, kelaparan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya oleh karena iman mereka. Karena itu kalau kita mendengar berita-berita semacam ini, itu bukan sesuatu yang baru. Dan ini adalah sesuatu hal yang biasa. Namun di tengah berita tentang banyaknya penindasan, ketidakadilan, penderitaan yang ada di dalam realita hidup yang kita saksikan sehari-hari, kita memiliki kabar baik. Kabar baik yang memberikan kepada kita satu pengharapan yang luar biasa. Pengharapan tentang apa, saudara? Pengharapan bahwa penderitaan kita satu hari akan berakhir. Bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, penderitaan itu tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang dan Dia akan memulihkan dunia ini, memberikan langit dan bumi yang baru. Sebagaimana kita baca di dalam Yesaya pasal 17, pasal 65 ayat 17 sampai 26 tadi, dan juga kita bisa memperhatikan dalam Wahyu pasal yang ke-21. So, memang banyak penafsir terhadap istilah langit dan bumi yang baru. Apakah langit dan bumi yang baru yang ada sekarang ini dipulihkan dan diperbarui, atau apakah Tuhan menjadikan langit dan bumi yang baru ini benar-benar baru bagi umatnya? Terlepas dari penafsiran terhadap istilah langit dan bumi yang baru itu, yang jelas langit dan bumi yang baru itu tidak sama, berbeda dengan kondisi yang sekarang ini. Karena itu dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 tadi dikatakan, yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul dalam hati. Saudara, gambaran ini memperlihatkan betapa berbedanya antara langit dan bumi yang baru dengan yang sekarang kita alami. Ayat-ayat berikutnya dari perikop yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal 65 memaparkan kepada kita alasan demi alasan untuk kita bergirang, bersorak-sorak, menikmati kehidupan indah dan yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umatnya.
Saat ini kita memang masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan kerusakan akibat dari dosa manusia. Karena itu, Yesaya pasal 65 hanya bisa menggambarkan berbagai keindahan langit dan bumi yang baru itu dengan kata-kata. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan atau erangan. Tidak akan ada lagi kematian. Tidak ada yang berbuat jahat atau berlaku busuk. Begitu indahnya langit dan bumi yang baru yang belum kita bisa bayangkan saat ini, selagi kita masih dalam penantian atau dalam masa penantian ini. Walaupun kita belum bisa memahami sepenuhnya keindahan langit dan bumi yang baru sampai waktunya tiba, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, di satu pihak kita bisa bersyukur kepada Tuhan atas pengharapan yang sangat menakjubkan ini, yang disediakan Allah bagi kita, orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang diberkatinya. Namun di pihak yang lain, janji akan langit dan bumi yang baru itu menjadi pengingat bagi kita bahwa orang-orang jahat atau orang-orang yang berlaku busuk, yang tidak mau bertobat, tidak akan masuk di dalamnya. Karena itu, saudara, di masa penantian ini, hendaklah kita tetap setia beriman kepada Kristus, meski di tengah kesusahan dan penderitaan dalam dunia yang singkat ini. Sebab iman kita kepada Kristus tidaklah sia-sia. Dan kita tahu Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang dan Dia pasti datang. Dan Dia akan memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru, di mana di situ tidak ada kematian, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, sebab yang lama itu sudah berlalu. Marilah kita menyongsong hari itu dengan kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, segeralah datang. Biarlah menjalani kehidupan kita di dunia yang penuh dengan penderitaan ini, kita tetap melihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan tentang masa yang akan datang itu, yang membuat kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik. Karena kita tahu Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru untuk menjadi tempat di mana kita mendiaminya. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama pagi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan pemberitaan firman pagi ini. Biarlah Tuhan simpan firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, janji-janji-Mu membuat kami senantiasa hidup dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, berkati sepanjang hari ini yang kami jalani. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai dan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan tangan kami yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.